Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran tentang puja bakti. Adapun yang akan menjadi pokok bahasan dalam puja bakti antara lain pengertian puja bakti, tempat melaksanakan puja bakti, sarana puja bakti, waktu melaksanakan puja bakti, macam-macam puja bakti, tata urutan puja bakti, tujuan melaksanakan puja bakti, dan manfaat melaksanakan puja bakti. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian puja bakti. Puja bakti atau kebaktian yaitu upacara, ritual atau sembahyang yang dilakukan oleh umat Buddha sebagai ungkapan keyakinan atau sada untuk memberikan penghormatan yang tertinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Triratna. Seperti pada foto di samping, itu adalah orang-orang yang sedang melaksanakan puja bakti di wihara. Selanjutnya, tempat melaksanakan puja bakti. Puja bakti dapat dilakukan di rumah, arama, wihara, cetia, candi, atau tempat-tempat tertentu yang pantas digunakan untuk melakukan puja bakti. Syarat dan fasilitas lengkap wihara yang biasanya ada di wihara antara lain gedung tempat kegiatan sangga atau posatagara, tempat puja bakti atau bakti sala, tempat mendengarkan dhamma atau dhamma sala, tempat tinggal biku, bikuni, samanera, samaneri atau puti, ruang perpustakaan, ruang meditasi, dan ruang serbaguna. Seperti yang nampak pada gambar di samping, itu adalah contoh cetia, candi, wihara, dan arama. Selanjutnya, sarana puja bakti. Sarana puja bakti yang harus disediakan di wihara yaitu meja sembahyang yang disebut dengan altar. Berfungsi untuk meletakkan alat sembahyang dan persembahan. Alat sembahyang tersebut seperti lonceng, genta, dan lain sebagainya. Sedangkan benda persembahan di altar antara lain yang pertama Buddha rupang atau rupang Buddha ya, berfungsi sebagai lambang penghormatan terhadap Buddha dan sebagai objek meditasi. Yang kedua, lilin melambangkan penerangan bagi batin yang dipenuhi oleh kekotoran batin. Yang ketiga, iyo atau dupa melambangkan keharuman kebajikan. Yang keempat, air melambangkan kerendahan hati, kesucian, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang kelima, bunga atau melambangkan ketidakkekalan hidup. Yang keenam, buah melambangkan hasil perbuatan dan sebagai ucapan terima kasih terhadap Buddha. Selanjutnya, waktu melaksanakan puja bakti. Sebagai umat Buddha yang berbakti, hari Minggu adalah waktu yang umumnya digunakan untuk melaksanakan puja bakti atau kebaktian di arama, vihara, cetia, ataupun candi. Selain itu, puja bakti dapat dilakukan secara pribadi di setiap harinya, selama pagi dan sore. Puja bakti pagi antara pukul 4 sampai 7 pagi. Sedangkan puja bakti sore antara pukul 17 sampai 22 malam. Selanjutnya, macam-macam puja bakti. Yang pertama, puja bakti umum. Puja bakti umum adalah puja bakti yang dilaksanakan secara bersama-sama di arama, vihara, cetia, ataupun candi. Contoh puja bakti umum yaitu puja bakti dewasa, usia lanjut atau manula, puja bakti sekolah minggu, dan puja bakti hari raya. Puja bakti umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu puja bakti yang dihadiri biku dan puja bakti yang tidak dihadiri oleh biku. Yang kedua, puja bakti sekolah. Puja bakti sekolah adalah puja bakti yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pelajaran agama Buddha dilaksanakan. Pada umumnya, sebelum pelajaran agama Buddha dimulai, siswa dan guru membacakan parita Namakaragata. Setelah pelajaran selesai,
siswa membacakan kembali nama Karakata dan Wihara Gita Namaskara. Yang ketiga, puja bakti pribadi. Puja bakti pribadi adalah puja bakti yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga yang biasanya dilaksanakan di rumah. Akan tetapi terdapat pula umat Buddha yang melaksanakan kebaktian pribadi di wihara ataupun setia. Seperti gambar di samping, itu adalah contoh puja bakti umum di wihara yang diikuti oleh semua orang, semua umat Buddha. Yang kedua itu gambar di bawahnya lagi, itu adalah puja bakti di sekolah yang diikuti oleh siswa-siswi. Dan terakhir itu puja bakti pribadi ya atau keluarga. Selanjutnya tata urutan puja bakti. Tata urutan atau tata cara puja bakti disesuaikan dengan wihara dan aliran yang dianut oleh umat yang melaksanakan puja bakti. Tata urutan puja bakti yang secara umum dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, puja bakti diawali dengan membacakan parita atau sutra. Yang kedua, melaksanakan meditasi untuk mengembangkan batin. Yang ketiga, mendengarkan ceramah dhamma atau dhamma desana oleh biku, pandita, penceramah atau guru agama. Yang keempat, berdana atau dana paramita untuk melatih kemurahan hati. Yang kelima, melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur agar para dewa dan naga yang perkasa memberkati kita semua. Dan yang terakhir, puja bakti ditutup dengan membacakan parita atau sutra penutup. Nah, makna parita yang dibaca ketika puja bakti adalah mengulang khotbah Buddha, mengembangkan sifat luhur dan mendoakan agar semua makhluk berbahagia. Tujuan melaksanakan puja bakti. Puja bakti atau kebaktian dalam agama Buddha dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan doa yang berbeda sesuai dengan aliran masing-masing. Karena agama Buddha memiliki banyak aliran atau sekte. Dalam kebaktian, ada yang menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Sanskerta, bahasa Pali, bahasa Jepang, bahasa Tibetan, dan bahasa yang lain sesuai sekte masing-masing. Meskipun cara dan doa yang dibacakan ketika kebaktian berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu pertama, menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, meningkatkan keyakinan atau sada, tekad aditana terhadap Triratna. Yang ketiga, mengembangkan 4 sifat luhur Brahma Vihara, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan batin seimbang. Yang keempat, mengulang dan membaca merenungkan kembali khotbah Buddha. Yang kelima, melakukan anumodana, yaitu membagi perbuatan baik kepada makhluk lain. Dan yang terakhir, berbagi kebajikan kepada semua makhluk. Selanjutnya, manfaat melaksanakan puja bakti. Hal yang terpenting saat melakukan puja bakti adalah pikiran bersih, penuh konsentrasi agar indera-indera yang kita miliki ini dapat terkendali saat membaca doa untuk mengagungkan Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Parita yang dibaca dalam puja bakti berisi doa agar semua makhluk berbahagia. Puja bakti yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan akan bermanfaat besar. Antara lain, keyakinan atau sada dan bakti kepada Triratna akan bertambah atau meningkat. Yang kedua, 4 sifat luhur Brahma Vihara, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka, itu akan berkembang. Ya. Yang ketiga, indra atau samwara akan terkendali karena pikiran diarahkan untuk puja bakti. Kemudian menimbulkan perasaan puas karena telah berbuat baik atau santuti. Dan terakhir menimbulkan kebahagiaan atau suka dan ketenangan batin. Ya, jadi orang yang rajin melaksanakan puja bakti pasti batin kita akan tenang. Kalau batin kita tenang, pasti perbuatan yang kita lakukan melalui jasmani juga akan baik. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga puja bakti yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita laksanakan setiap hari. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Akhir kata, Namo Buddhaya.